Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Zain dengan NPM 23150610069. Di sini saya akan menjelaskan topologi jaringan dari sebuah perusahaan untuk mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya menjelaskan bersama teman-teman saya yaitu Anifia dan juga Muhammad Abelian. Nah, untuk di bagian topologi jaringan, di sini terdapat beberapa perangkat, yaitu yang pertama terdapat server, yang kedua terdapat cloud, lalu yang ketiga terdapat modem, kemudian terdapat router juga yang disambungkan ke switch. Nah, kemudian dari switch ini dihubungkan ke tiap-tiap PC dan juga printer untuk di lantai 1 dan juga lantai 2. Nah, di sini saya mulai dari menjelaskan bagian server. Nah, server ini dalam paket tracer ini fungsinya untuk menyediakan website lokal dari perusahaan atau web server. Lalu server ini juga digunakan untuk DHCP server atau memberi IP otomatis untuk semua PC yang ada. Kemudian juga server ini bisa digunakan untuk file server, yaitu menyediakan file agar bisa di-sharing terhadap PC-PC lain, dari PC ke PC lain. Lalu juga menyediakan penerjemah nama ke IP atau yang biasa disebut DNS server. Nah, dari server ini dihubungkan ke cloud menggunakan kabel. Di sini kabelnya yaitu copper straight drop. Kenapa dia menggunakan straight drop? Karena dari perangkat server ke perangkat cloud ini merupakan berbeda jenisnya. Maka dari itu dia menggunakan straight drop kabel. Lalu terdapat cloud. Untuk cloud ini sendiri fungsinya untuk simulasi internet atau WAN di paket tracer. Nah, dia juga sebagai jalur keluar topologi lokal, misalnya untuk disambungkan ke internet. Nah, dari cloud ini dia dihubungkan ke modem atau DSL. Nah, dihubungkannya ini dia menggunakan kabel PON. Kenapa? Di sini cloud ini fungsinya untuk mensimulasikan jaringan internet WAN. Makanya dia biasanya itu menggunakan kabel PON atau ini. Nah, jadi kabel PON ini dia juga menggambarkan bahwasanya dia adalah kabel jalur untuk internet atau DSL. Makanya dia dari modem ini disambungkan ke DSL. Dari cloud disambungkan ke modem DSL. Nah, kemudian dari modem. Modem ini dihubungkan ke router. Nah, untuk modem sendiri dia fungsinya untuk mengubah sinyal digital dari router ke internet atau ke cloud. Nah, jadi dia fungsinya untuk mengubah sinyal nih dari cloud ini kan internet, dia eh, diubah lalu diteruskan ke router. Nah, kemudian kemudian di sini routernya ini disambungkan ke switch untuk lantai 1 dan juga lantai 2. Nah, kenapa disambungkan? Karena router ini fungsinya untuk menghubungkan jaringan lokal LAN atau LAN ke jaringan eksternal yaitu ke cloud tadi. Lalu dia juga untuk melakukan routing dan pembagian alamat IP agar teratur dan juga sebagai default gateway untuk semua komputer dari perusahaan ini dari lantai 1 dan juga lantai 2 itu default gateway-nya diberikan oleh router. Nah, seperti yang saya bilang tadi, router ini disambungkan ke switch di tiap-tiap lantai dari PT tersebut menggunakan
straight through kabel. Kenapa? Karena dia berbeda jenis antara router dan juga switch. Kita berpindah ke lantai 1 terlebih dahulu. Nah, di lantai 1 ini terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu ada departemen keuangan, departemen pemasaran, dan juga departemen pengembangan. Nah, dari tiap-tiap departemen ini dihubungkan ke switch lantai 1, atau tiap departemen ini memiliki switch, dan switchnya ini dihubungkan ke satu arah ke switch lantai 1 yang kemudian disambungkan ke router. Nah, untuk menyambungkannya switch antara switch ke switch ini menggunakan eh, ini over apa sih? Crossover, copper crossover. Kenapa dia menggunakan crossover? Karena di sini antara switch dan juga switch dia masih satu perangkat. Oleh karena itu dia menggunakan crossover. Lalu di tiap-tiap switch di departemen ini dihubungkan ke PC dan juga printer. Nah, fungsi dari PC dan juga printer ini fungsinya untuk sebagai staff atau klien bekerja di perusahaan tersebut. Nah, seperti ini di switch departemen keuangan dia disambungkan ke printer, ke PC, dan kedua PC. Nah, ini menggunakan stroke of apa? Strike stroke karena dia berbeda jenis. Lalu di switch pemasaran juga dia dihubungkan ke dua PC dan juga satu printer menggunakan kabel yang sama, yaitu strike stroke. Begitupun di departemen pengembangan dia disambungkan ke dua PC dan juga satu printer. Nah, untuk sesuai kebutuhan yang dijelaskan pada tugas, itu kan dia membutuhkan beberapa komputer lebih dari dua. Nah, untuk mengaturnya itu sudah diatur di IP atau subnet masnya. Nah, itu akan dijelaskan oleh kawan saya, yaitu Muhammad Abelian. Sekarang kita lanjut dulu ke bagian yang kedua atau lantai 2. Di sini dari main router, dia disambungkan ke switch lantai 2 menggunakan straight through kabel karena dia berbeda jenis perangkat. Nah, dari konsepnya masih sama kayak di lantai 1. Jadi di switch lantai 2 ini tersambung ke beberapa switch, yaitu switch produksi, switch administrasi, dan juga switch penjualan. Nah, dia dihubungkannya antara switch tadi ke switch lantai 2 masih sama menggunakan uh, over apa sih? Copper crossover. Kenapa dia menggunakan crossover? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena di sini dia masih satu jenis perangkat, yaitu sama-sama ke switch, makanya dia menggunakan crossover. Nah, lalu di bagian switch produksi ini dihubungkan ke dua PC klien dan juga satu printer. Begitupun di switch administrasi dan juga switch penjualan. Namun bedanya di sini dia hanya terhubung ke dua PC tanpa ada printernya. Ini dihubungkan menggunakan straight through cable karena tadi dia berbeda perangkat. Oke, ini untuk logical dari topologi jaringan yang kelompok kami bikin. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke model fisikalnya. Nah, ini untuk model fisikalnya. Di sini ada cloud-nya tadi. Langsung kita ke ininya aja, ke bagian office-nya atau kantor dari PT tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini ada departemen pemasaran, departemen pengembangan, dan juga departemen keuangan ini untuk di lantai 1. Lalu di sini ada main wiring closet. Nah, itu untuk dari switch-nya tadi. Di sini bisa kita buka. Nah, di sini ada dua PC, ada satu printer, dan juga satu switch yang dihubungkan ke switch lantai 1. Kembali begitupun di departemen-departemen lainnya, yaitu pengembangan, dua PC, satu printer, satu switch, dan juga di departemen pemasaran. Di sini terdapat dua PC,
dan satu printer yang masing-masing perangkat tersebut dihubungkan ke switch pemasaran. Nah, dari switch pemasaran itu tadi disambungkan ke switch lantai 2, ke switch lantai 1. Ini untuk bagian switch lantai satunya yang akan nanti disambungkan ke router. Lalu kita naik ke lantai 2 nih. Nah, di sini ada beberapa departemen lagi yaitu administrasi, produksi, dan juga penjualan. Di administrasi ini dia terdapat 2 PC dan satu switch. Kemudian di produksi terdapat 2 PC, satu printer dan satu switch. Dan yang terakhir terdapat 2 PC dan satu switch. Itu untuk fisikal yang kami buat. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Abilian Pratama Rasid. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya nama saya Muhammad Abilan Pertama dengan NPM 2315061081 dari kelas VCA, di mana saya tergabung pada kelompok Muhammad Zaki Zain dan Hanif Diaul Haq. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan IP yang digunakan pada tiap lantai, kemudian DHCP pada departemen produksi, dan terakhir itu testing pada tiap departemen. Oke, mungkin langsung saja ke yang pertama. Jadi di sini kan ada dua lantai, yang mana tiap lantai ini ada departemennya masing-masing. Ada Kalau di lantai satu itu ada departemen keuangan, pemasaran dan pengembangan. Kalau di lantai dua itu ada produksi, administrasi dan penjualan. Nah, pada lantai satu itu IP yang digunakan adalah 172.16.0.0/25 dengan range IP yang usable adalah 172.16.0.1 sampai dengan 172.16.0.126, di mana default gateway-nya adalah 172.16.0.1. Nah, kemudian subnet masnya itu adalah 255.255.255.128. Oke, itu untuk lantai satu. Nah, untuk lantai duanya, dia menggunakan IP 172.16.1.0/26 dengan range IP yang usable adalah 172.16.1.1 sampai dengan 172.16.1.62. Nah, untuk default gateway-nya itu ada di 172.16.1.1. Dan terakhir untuk subnet masknya itu ada di 255.255.255.192. Oke, itu untuk kedua lantai. Oh ya, kenapa subnet mask pada lantai satu itu lebih banyak daripada lantai dua? Karena eh, apa ya, device yang digunakan pada lantai satu, device yang digunakan pada lantai satu itu lebih banyak dari lantai dua. Jadi kalau di lantai satu itu kan ada masing-masing tiap departemen itu punya dua PC dan punya printer masing-masing. Sedangkan pada eh, lantai dua itu dia cuma punya dua PC masing-masing tiap departemen dengan satu printer pada eh, departemen produksi saja. Jadi dia menggunakan printer bersama di departemen produksi. Jadi eh, IP yang usable pada lantai satu itu ada 127, sedangkan pada 126, sedangkan pada lantai 2 itu hanya berjumlah 62. Oke, mungkin itu saja untuk nomor satu mengenai IP. Selanjutnya itu kita bakal mendapat
ke departemen produksi, di mana kita akan mendapatkan API otomatis dari DHCP. Pertama, itu kita ke main routernya dulu. Oke, ntar oke, kita masuk ke router tadi, CLI, terus ini kita akan menggunakan kode yang sudah digunakan. Oh, sebelumnya lupa. Enable con terminal. Oke, sudah masuk ke config. Yang selanjutnya kita paste. Nah, ini sih kita udah masuk ke config DHCP-nya. Jadi kita set dulu untuk IP, default router, default gateway, sama DNS servernya. Oke, setelah sudah kita exit. Nah, jadi ini sudah kita setting. Kemudian, nah, udah ini kita bakal exit IP untuk default gateway-nya. Kita paste dan ini sudah di setting. Jadi dia bakal setting untuk default gateway-nya jadi 192.168.1.1. Oke, kita close. Dan kita coba masuk ke salah satu PC di departemen produksi. Nah, gimana? Stop. Progress. Nah, kita coba refresh lagi. Nah, jadi eh, untuk mendapatkan IP otomatis dari DHCP itu sudah berhasil, di mana IP pada PC ini adalah 172.16.1.3. Yang sama maksudnya 192, default gateway-nya 11. Oke, gitu. Dan selanjutnya kita bakal testing apakah benar berhasil. Oh iya, kita copy dulu. Gak. Going from ping 172.16.1.3. Oke, jadi sudah berhasil untuk tes ping pada PC ini dengan IP ya. Oke, itu untuk nomor 2 di HCP. Sekarang ke nomor 3. Yang nomor 3 ini kita bakal tes ping antar departemen dan lantai. Yang pertama kita coba itu adalah antar PC pada satu departemen. Kita coba PC yang ini, kita copy, kita masuk ke sini, command prompt, ping. Oke, jadi itu sudah terdapat output review lab yang berarti berhasil untuk tes ping ke PC tetangga di dalam suatu departemen. Setelah kita coba antar departemen namun tetap satu lantai. Kita coba ini pengembangan configuration, kita copy, coba di sini, from ping, paste. Oke, sudah berhasil juga untuk antar departemen tetap satu lantai. Sekarang kita bakal coba untuk antar departemen dan antar lantai. Kita coba mungkin dari PC ini ya. Ambil configuration kedua, kita coba di sini di penjualan mungkin ping. Oke, kita tunggu. Oh iya, dan ya berhasil. Sudah berhasil antar tes ping antar departemen dan antar lantai. Oke, mungkin segitu saja yang dapat sampaikan perihal IP yang digunakan pada tiap lantai, DHCP pada departemen produksi, serta tes ping pada tiap departemen. Sekian dari saya eh, lanjutkan pada Alif Yauhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya terima kasih kepada teman saya yaitu Zaki dan Lian atas penjelasannya. Mungkin saya akan menjelaskan selanjutnya yaitu tentang sniffing dan juga demonya. Jadi sebelum kita mulai demo, kita harus mengetahui dulu konsep atau pengertian dari sniffing itu sendiri. Yang mana sniffing adalah teknik penyadap lalu lintas data yang lewat di dalam jaringan. Nah, biasanya penyerang akan menggunakan tools seperti Wireshark untuk menangkap atau mengcapture paket-paket data yang dikirim antar perangkat dalam jaringan. Nah, sniffing ini biasanya terjadi dalam jaringan local network local area network atau LAN, terutama jika tidak menggunakan enkripsi. Jadi di sini kita akan menemukan website-website yang menggunakan HTTP. Kenapa HTTP? Karena di HTTP ini adalah versi tidak amannya dari sebuah website. Kenapa tidak aman? Karena belum terenkripsi. Jadi belum ada yang akan mengkodekan data-data tersebut menjadi kode-kode acak gitu yang tidak bisa dibaca oleh manusia. Berbeda dengan versi HTTPS yang sudah terenkripsi. Jadinya data sudah bisa dibilang aman. Nah, oke. Mungkin bisa kita lanjut. Yang pertama itu saya akan menggunakan VirtualBox, yaitu menggunakan Linux Ubuntu. Jadi di sini sebelum kita memulai mengcapturing datanya terlebih dahulu, kita bisa untuk menggunakan ifconfig. Jadi di sini berfungsi sebagai pemberitahuan IP dari laptop korbannya. Oke, jadi dari laptop korban itu mempunyai IP yaitu 192.168.18.3. Jadi di sini saya akan mau ke Wireshark terlebih dahulu. Ini adalah Wireshark. Nah, di sini sudah banyak data yang masuk karena tidak kita filter. Nah, kita bisa memfilternya menggunakan IP ADDR. Nah, sini sudah tidak ada lagi data. Kenapa begitu? Karena di sini ada fungsi filtering untuk hanya menampilkan aktivitas yang ada di dalam IP 192.168.18.3, yaitu dari IP korban. Jadi kita bisa fokus hanya melihat aktivitas dari korban. Jadi kita bisa langsung di sini saya menggunakan for untuk mengakses sebuah website dan HTTP. Nah, di sini saya akan menggunakan contoh untuk Tokopedia. Tokopedia.com. Oke. Nah, di sini langsung akan tampil. Kita stop terlebih dahulu. Langsung akan tampil aktivitas yang dijalankan oleh korban. Jadi mungkin pertama dari timestamp-nya yaitu di 61 detik sekian itu terjadi protokol DNS atau domain name system. Jadi di sini kita pikirkan dulu. Jadi di sini terdapat requestan dari IP domain dari Tokopedia itu sendiri, yang mana nantinya Tokopedia akan merespons di sini akan meminta IP, kemudian akan respon. Bagaimana tahu dari respon dan juga meminta? Jadi di sini ada tanda panah ke kanan juga tanda panah ke kiri. Jadi tanda panah ke kanan itu menandakan kita meminta sesuatu ke dalam destination-nya, yang mana itu source-nya itu pertama 192.168.18.3 itu IP korban, dan akan meminta dari destination berikut. Nah, di sini itu akan korban atau laptop korban akan meminta DNS dari Tokopedia atau IP domain IP dari Tokopedia itu sendiri. Kemudian Tokopedia akan mereview, makanya di sini akan terbalik source-nya itu dari Tokopedia ke laptop kita. Nah, di sini ada respons yaitu Tokopedia. Nah, di sini juga akan respons. Ini adalah IP-nya
147.74.24.18. Nah, di sini sudah terlihat ya source-nya akan berganti menjadi IP dari Tokopedia tersebut. TCP ini akan menghubungkan koneksi di antara keduanya. Kemudian kita akan fokus ke HTTP. Jadi HTTP yaitu Hypertext Transfer Protocol. Ini kita akan meminta GET atau merequest GET. Jadi di sini kita akan meminta data website dari Tokopedia itu sendiri. Nah, di sini akan reply. Di sini ada move permanently. Jadi move permanently ini jadi mengibaratkan kalau Tokopedia ini udah nggak ada HTTP gitu, maka akan dialihkan ke HTTPS. Seperti itu. Dia akan memindahkan ke HTTPS. Nah, di sini tuh nanti akan ada data-data yang belum terenkripsi. Seperti contoh, kita mengaksesnya 20 Jun, 24 Jun ini cookie expires-nya. Kemudian ada lainnya. Nah, ini semua data-datanya bisa diketahui yang mana itu adalah hal yang sensitif. Di sini timestamp-nya berarti dia dari rentang 61 detik 88 ini dia langsung memberikan jawaban di 61 detik 95 sekian. Jadi sangat cepat untuk timestamp-nya. Nah, mungkin dari sniffing ini belum terlalu bahaya karena hanya melihat aktivitas saja. Yang lebih bahaya adalah ketika kita mengetahui apa yang diinputkan oleh korban. Mungkin karena saya menggunakan server kurang bisa untuk menginputkan sesuatu, jadi saya akan mencobanya di komputer saya sendiri atau laptop saya sendiri. Command prompt kita coba ifconfig. Nah, di sini saya akan menggunakan IP saya sendiri. Itu di 192.168.18.244. Oke, kita tambahkan 244. Nah, ini adalah komputer saya. Mungkin kita coba ulang. Oke. Nah, di sini sudah banyak. Saya akan menggunakannya dalam akunatik. Di sini masih ada yang belum HTTP. Oke. Nah, mungkin kita stop dulu. Kita coba jadi ini. Dan Chrome-nya kursaknya berada di kanan. Oke. Lanjut. Nah, di sini kita akan ganti menjadi HTTP. Oke. Sebelumnya kita runkan lagi. Oke, di sini tidak ada hal yang ada ya, nggak ada aktivitas dari HTTP. Mungkin saya akan coba Nah, sini ini adalah sebuah hal yang berbahaya. Tuh kita bisa lihat di sini ada HTTP dan POST, yaitu menginputkan. Nah, di sini kita bisa tahu nih, kalau user dari korban itu menginputkan aku di dalam website tersebut. Nah, di sini kita tahu bahwa dalam sniffing ini kita bisa untuk mengetahui apapun yang diinputkan oleh korban. Jadi seperti contoh kita menginputkan sebuah login dan juga passwordnya, maka itu akan lebih berbahaya lagi karena kita bisa mengetahui username dan juga password dari sebuah akun, yang mana akun tersebut adalah sebuah data yang sensitif yang kita tahu sendiri.
Namun dengan adanya sniffing ini kita bisa untuk mengcapture inputan-inputan apa yang diinputkan oleh user sehingga kita bisa mengetahui. Oke, untuk sniffing demonya mungkin sekian saja dari saya. Untuk kenapa sniffing ini bisa terjadi dan mengapa bisa terdeteksi itu tuh. Jadi seperti yang saya sudah bilang, jadi sniffing ini bisa terjadi karena dalam local area network yang sama, yaitu dalam network yang sama. Jadi korban dan penyerang berada dalam jaringan yang sama. Hal itu bisa tercapture dalam website dan seperti yang saya demokan tadi. Jadi kenapa itu bisa terjadi salah satunya. Kemudian data dari protokol ini masih HTTP, yaitu belum terenkripsi. Jadi seperti contoh, kita bisa mengetahui ini aku, ini aku. Jadi gampang untuk diketahui. Nah, kemudian juga website dapat menangkap paket jika interface penyerang diatur promiscuous mode. Nah, kemudian untuk cara mencegahnya, yaitu jelas menggunakan website yang HTTPS. Sekarang semua website sih sudah hampir HTTPS karena untuk mencari HTTP itu sangat susah, dan alhamdulillahnya sekarang website semua sudah beralih ke HTTPS seperti yang Tokopedia tadi. Nah, kemudian itu kita menggunakan VPN. Jadi VPN itu berfungsi untuk data dienkripsi dan dibungkus yang membuat sniffing tidak berguna. Gunakan firewall untuk batas koneksi keluar masuk. Kemudian pakai jaringan terisolasi. Terisolasi itu hindari satu jaringan dengan pihak asing. Seperti contoh, ada admin, ada server, dan juga ada user. Jadi kita jangan menyamakan semua jaringan itu menjadi jaringan sama. Misal admin jadi jaringan admin, user jadi jaringan user, dan juga server jadi jaringan server. Jadi tidak bisa untuk saling sniffing satu sama lain. Mungkin sekian dari penjelasan saya tentang sniffing ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.